Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Dia Yulia Setiarini, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan kelas B, dan teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi penghantaran dan nilai serta pengkomunikasian nilai. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Alaikar Rahman dengan NIM akhir 1086, Nelvi Ayu Marsadela dengan NIM akhir 1096, Sinta Naidatus Sa'diyah dengan NIM akhir 1103, Dwi Rahma Kamelia dengan NIM akhir 1111, Dela Nur Imaniyah dengan NIM akhir 1113, dan Dewi Putri Anggraini dengan NIM akhir 1122. Bagian yang pertama adalah nilai dan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan adalah selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Artinya, nilai pelanggan tersebut tercipta dari perbandingan antara kualitas produk, pelayanan, dan manfaat dari produk dengan biaya atau pengorbanan yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk tersebut. Sedangkan kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller adalah suatu tingkatan di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli. Sehingga untuk mendapatkan kepuasan pelanggan ini, perusahaan harus melihat produk seperti apa dan memiliki manfaat seperti apa yang dibutuhkan serta dicari oleh pelanggan di pasar. Nah, kombinasi dari nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan yang dimaksimalkan oleh perusahaan akan menghasilkan loyalitas pelanggan atau pelanggan yang setia, di mana pelanggan yang termasuk kriteria tersebut akan melakukan pembelian berulang terhadap produk yang dipasarkan. Nah, mempertahankan pelanggan setia tersebut memerlukan biaya yang lebih kecil daripada menarik pelanggan baru. Mengapa demikian? Nah, karena pelanggan setia sudah mengenal akan kualitas produk, kualitas pelayanan, serta kesesuaian produk tersebut dengan manfaat yang mereka ingin peroleh. Nah, jika perusahaan berhasil mendapati mayoritas atau banyak pelanggan yang loyal dari keseluruhan pelanggannya, maka perusahaan tersebut akan cenderung memiliki pendapatan yang stabil, tercipta citra merek yang baik, dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nelvi Ayu Marsadela. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai rantai nilai atau value chain. Nah, rantai nilai sendiri merupakan sebuah gambaran atau cara untuk mengidentifikasi suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang memiliki suatu nilai bagi konsumen. Nah, menurut para ahli, yakni salah satunya Michael Porter menjelaskan bahwa rantai nilai merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Nah, sedangkan dari sisi pelanggan sendiri terdapat 3 sumber dasar nilai, yakni yang pertama aktivitas yang membedakan produk, yang kedua aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan yang ketiga yakni aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya
yakni dalam rantai nilai sendiri terdapat dua jenis aktivitas. Yang pertama yakni aktivitas utama atau primary activities, dan yang kedua yakni aktivitas pendukung atau secondary activities. Nah, aktivitas utama memiliki pengertian bahwa aktivitas yang berada di dalam perusahaan serta melibatkan pembentukan fisik produk, pemasaran, dan pengantaran kepada pembeli serta layanan purna jual. Sedangkan aktivitas mendukung memiliki pengertian bahwa aktivitas dalam perusahaan yang dapat membantu perusahaan secara menyeluruh melalui penyediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas primer agar berjalan secara berkesinambungan. Nah, pada aktivitas utama sendiri terdapat 5 aktivitas. Aktivitas yang pertama yakni pengadaan logistik dalam perusahaan. Aktivitas ini berkaitan dengan perolehan bahan bakar, bahan baku, energi, suku cadang, dan perlengkapan lainnya yang diperoleh dari pemasok. Kemudian aktivitas yang kedua yakni operasi. Nah, aktivitas ini berhubungan dengan konveksi input menjadi suatu produk akhir. Hal ini mencakup aktivitas produksi, perakitan, pengemasan, pemeliharaan peralatan yang ada dalam perusahaan, kemudian operasi fasilitas, penjamin mutu, dan perlindungan lingkungan. Kemudian aktivitas yang ketiga yakni pengadaan logistik luar perusahaan. Nah, aktivitas ini berkaitan dengan proses distribusi fisik dan produk kepada pelanggan. Kemudian aktivitas yang keempat yakni pemasaran dan penjualan. Nah, dalam aktivitas ini berkaitan dengan upaya tenaga penjualan, iklan dan promosi, riset dan perencanaan pasar serta dukungan bagi distributor. Kemudian yang terakhir yakni aktivitas layanan. Nah, aktivitas layanan sendiri berkaitan dengan bantuan bagi para pelanggan seperti instalasi, pengiriman suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan, bantuan teknis, dan penanganan keluhan pembeli serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para pembeli. Nah, kemudian pada aktivitas pendukung terdapat 4 aktivitas. Yang pertama aktivitas yang pertama yakni infrastruktur perusahaan. Nah, aktivitas ini berhubungan dengan biaya serta aset yang berkaitan dengan bagian umum, akuntansi dan keuangan, hukum, keamanan, dan keselamatan sistem informasi. Kemudian yang kedua yakni manajemen sumber daya manusia. Nah, aktivitas ini mengenai kegiatan pelatihan dan pengembangan, kompensasi dari seluruh jenis karyawan, termasuk juga dengan pengembangan tingkat keahlian pekerja. Kemudian aktivitas yang ketiga yakni pengembangan teknologi. Kegiatan ini berhubungan dengan perbaikan proses, skill, prosedur, pengembangan software dan teknologi yang berada dalam proses-proses yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan barang, layanan, dan proses dalam perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir, aktivitas yang terakhir yakni pembelian. Nah, kegiatan ini berhubungan dengan bagian yang melakukan fungsi pembelian atau pengadaan input seperti bahan baku, alat pendukung, peralatan, serta gedung kepada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Sinta Nedatu Sadia dengan NIM Akhir 1103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetisi inti produk. Kompetisi inti adalah sumber daya dan kemampuan yang mencakup keunggulan strategis suatu bisnis. Setiap bisnis memiliki kesempatan untuk membuat bisnisnya menjadi unggul dari pesaing, baik secara operasional maupun dari sumber daya yang dimilikinya. Tentunya untuk meraih hal tersebut, perlu pemahaman mengenai karakteristik dari kompetisi inti itu sendiri. Kompetisi inti memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, yaitu sumber keunggulan kompetitif memberi sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Untuk dapat bersaing unggul, harus mampu menjaga kualitas sumber daya yang dimiliki, memperhatikan produk sebuah perusahaan yang kualitasnya terjamin, serta memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Kemudian yang kedua, dapat diterapkan di berbagai pasar berbeda.
Kompetisi inti dapat digunakan di berbagai pasar yang ada, di mana kompetisi inti ini dapat diterapkan dalam dua cara, di pasar tertentu untuk layanan tertentu atau untuk memperkuat posisi organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu sulit ditiru oleh pesaing. Kompetisi inti suatu bisnis yang memiliki keunikan akan sulit ditiru. Setiap bisnis memiliki fokusnya masing-masing dan strategi yang berbeda-beda juga. Bisnis yang memiliki kompetisi unggul akan sulit ditiru sebab hal ini mencakup perbedaan dalam segi produk, proses, wilayah pasar, kebiasaan pengiriman, harga, ataupun basis karyawan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Rahma Kamelia dengan NIM akhir 1111. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem penghantaran nilai. Nah, sistem penghantaran nilai ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama memilih nilai, lalu yang kedua menyediakan produk, lalu yang ketiga yaitu mengkomunikasikan nilai. Yang pertama yaitu memilih nilai. Nah, pada fase ini, sebelum produk dibuat, staf pemasaran harus bisa mensegmentasikan pasar, kemudian memilih sasaran pasar yang tepat dan sesuai, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Rumus dari segmentasi, penentuan pasar, positioning merupakan inti dari pemasaran yang strategis. Lalu yang kedua ada menyediakan produk, di mana pada fase menyediakan produk ini, pemasar harus bisa menentukan fitur produk tertentu yang cocok bagi produk yang diinginkan target pasar dan juga harus bisa menentukan harga yang sesuai dengan kemampuan target pasar dan juga kualitas dari produk tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, pemasar harus bisa menentukan metode distribusi yang tepat untuk produk tersebut. Lalu untuk fase yang ketiga yaitu mengkomunikasikan nilai. Pada fase ini yang merupakan fase terakhir, perusahaan harus bisa menggunakan tenaga penjual dengan sebaik mungkin dengan melakukan promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi yang lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Imania dengan NIM akhir 1113. Baik, untuk materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Orientasi pemasaran holistik juga dapat membantu menangkap nilai pelanggan. Salah satu pandangan pemasaran holistik melihatnya sebagai pengintegrasian kegiatan eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan penghantaran nilai dengan tujuan membantu hubungan jangka panjang yang benar-benar memuaskan dan kesejahteraan bersama di antara semua pihak utama yang berkepentingan. Kerangka kerja pemasaran holistik dirancang untuk menghantarkan 3 pertanyaan manajemen kunci. Yang pertama, eksplorasi nilai, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Menemukan peluang nilai baru adalah masalah memahami hubungan antara 3 ruang, yaitu ruang kognitif pelanggan, ruang kompetensi perusahaan, ruang sumber daya kolaborator. Ruang kognitif pelanggan yaitu ruang yang mencerminkan kebutuhan lama dan laten serta meliputi dimensi seperti kebutuhan partisipasi, stabilitas, kebebasan, dan perubahan. Selanjutnya yaitu ruang kompetensi perusahaan. Ruang ini dapat digambarkan berdasarkan lebarnya. Yang terakhir yaitu ruang sumber daya kolaborator. Ruang ini mencakup kemitraan horizontal dengan mitra yang dipilih dari kemampuan mereka untuk mengeksploitasi peluang pasar yang berhubungan serta kemitraan vertikal dengan mitra yang dapat melayani penciptaan nilai perusahaan. Yang kedua, penciptaan nilai, yaitu bagaimana perusahaan dapat menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. Nah, keahlian menciptakan nilai bagi pemasar meliputi pengidentifikasian pelanggan baru dari pandangan pelanggan, pemanfaatan kompetensi inti dari wilayah bisnisnya, dan pemilihan serta pengelolaan mitra bisnis dari jaringan kolaborasinya. Yang terakhir, penghantaran nilai, yaitu bagaimana perusahaan dapat menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menghantarkan penawaran nilai baru secara lebih efisien. Untuk melakukan investasi, penting dalam infrastruktur dan kemampuan.
Perusahaan harus memiliki cakapan dalam hal manajemen hubungan pelanggan, manajemen sumber daya internal, dan manajemen kemitraan bisnis. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Anggraini dengan NIM akhir 1122. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mempertahankan pelanggan. Nah, strategi dalam mempertahankan pelanggan itu diperlukan oleh perusahaan agar pelanggan atau konsumen tetap membeli produk dan jasa dari mereka. Perusahaan juga beroperasi untuk jangka waktu yang panjang, dan dalam mencapai hal itu, maka diperlukan relasi yang baik dengan pelanggan sehingga dapat menjamin eksistensi perusahaan tersebut. Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan antara lain yang pertama, perusahaan harus dapat mengidentifikasi dan mengukur tingkat ketahanan pelanggan. Yang kedua adalah perusahaan harus membedakan sebab-sebab dan berkurangnya pelanggan, serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat dikelola dengan baik. Misalnya adalah penyebab pindah ke perusahaan lain, kualitas produk yang jelek, harga yang terlalu mahal, serta pelayanan yang kurang memuaskan. Yang ketiga adalah perusahaan perlu menguraikan berapa laba yang hilang saat kehilangan pelanggan. Dan yang terakhir, perusahaan perlu memperhitungkan besar biaya untuk mengurangi tingkat peralihan dari pelanggan. Biaya yang digunakan untuk menarik pelanggan baru biasanya diperkirakan itu 5 kali dari biaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oleh sebab itu, penting untuk selalu menjaga relasi yang baik serta mempertahankan pelanggan dengan memberikan kepuasan yang maksimal. Terima kasih, itu adalah pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai penghantaran dan nilai serta pengkomunikasian nilai. Semoga apa yang kami paparkan pada presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.